Salam sehat, rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan prototipe dalam sebuah bisnis. Jadi yang menjadi latar belakang bisnis kali ini adalah kami di PT UNR adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi bahan PVC yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sandal, sepatu, terus kemudian untuk perlak bayi dan bahan dasar pembuatan jas hujan. Jadi proses produksi kami menggunakan mesin manufaktur berupa mesin kalender yang digunakan untuk membentuk bahan tersebut dengan suhu tertentu yang berasal dari boiler atau tungku pemanas. Pelanggan kami dapat berupa agen atau distributor, juga dapat sebagai end user atau customer yang langsung memproduksi bahan kami untuk menjadi bahan yang siap pakai. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan prototype? Jadi proses prototype adalah proses mengaplikasikan ide-ide ke dalam bentuk fisik yang dilihat dan diuji oleh calon pengguna. Prototipe ini juga bisa tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk sketsa atau gambar yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh calon pengguna. Pada bisnis kali ini akan dijelaskan mengenai prototipe yang merupakan ide-ide scamper yang dijadikan sebagai bahan inovasi dalam perusahaan. Proses prototipe dari ide scamper yang pertama adalah substitute. Jadi latar belakang penggantian bahan bakar di perusahaan kami adalah batu bara karena harganya yang terlalu tinggi. Terus kemudian keterbatasan atau kelangkaan bahan tersebutlah kita menggantikan bahan bakar tersebut dengan bahan bakar yang lebih murah. Apa itu? Yaitu cangkang kelapa sawit, di mana cangkang ini dapat diperbarui, harganya lebih murah. Kita melakukan prototipe dengan pengujian terhadap sampel cangkang kelapa sawit, mulai dari kebersihan, kadar air, dan nantinya berpengaruh terhadap panas atau kalori yang dihasilkan. Memang secara kuantiti penggunaan cangkang kelapa sawit ini lebih banyak, akan tetapi secara harga, secara nominal, cangkang kelapa sawit ini lebih efisien dan menghasilkan panas atau kalori yang setara dengan batu bara. Terus kemudian yang kedua adalah combine. Jadi pada bisnis ini kita akan menggabungkan dua bahan, yaitu spong, bahan sandal sepatu, dengan lapis mika. Jadi kita menggunakan proses laminasi dari spong yang sudah terbentuk. Prototipenya kita melakukan pengujian di lab dengan menggunakan mesin mini roll. Jadi pembuatan sampel bahan spong ini kita laminasi dengan mika, sehingga bahannya yang sebelumnya tidak mengkilap menjadi bahan yang lebih mengkilap seperti pada gambar yang terlampir. Jadi nantinya kita gunakan sebagai bahan sepatu yang lebih mengkilap, sandal yang lebih mengkilap. Terus kemudian yang ketiga adalah adab. Kita akibat adanya suatu perubahan kualitas, kita akhirnya mengadaptasikan, kita merubah mesin, modifikasi mesin. Jadi yang di perusahaan kami ini contohnya, kita melakukan penambahan roll pada mesin kalender. Jadi sebelumnya misalkan kalender ini punya 7 roll, setelah terbentuk bahan kita ada melewati 7 roll karena kita ada perbaikan kualitas. Mungkin kita lebih menginginkan bahan itu yang tetap atau tidak berubah. Terus kemudian perubahan itu tidak terjadi pada warna atau bentuknya, kita menambah roll. Jadi yang sebelumnya 7 menjadi 9. Jadi waktu perjalanan bahannya lebih panjang. Terus kemudian bahannya pun tidak akan melakukan perubahan terhadap bentuk dan warna. Ini kita pastinya membutuhkan training pada SDM, terus kemudian uji coba pada mesin.
dan nanti hasilnya kita tetap melakukan verifikasi terhadap kualitas produk tersebut dengan customer. Terus kemudian yang keempat adalah modify or magnify. Jadi kita melakukan modifikasi terhadap bahan spong sandal dengan kualitas yang sama tapi biaya produksi yang berkurang untuk menambah income perusahaan. Jadi prototipenya kita menggunakan pengujian bahan atau komposisi material yang dibentuk untuk memperoleh bahan tersebut. Itu terus kemudian kita melakukan cek kualitas. Jadi tujuannya adalah membuat satu bentuk bahan yang sama dengan sebelumnya dengan menggunakan komposisi material yang lebih murah. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Terus kemudian yang kelima, put to other use. Jadi kita memanfaatkan bahan sandal sepatu menjadi dompet seperti gambar yang terlampir ya. Sebenarnya sebelah kiri ini adalah bahan untuk sandal sepatu tapi dimanfaatkan sebagai dompet. Jadi dompet yang mini ini bahannya dari sandal sepatu. Terus kemudian kita lakukan pengecekan kualitas dan dipasarkan melalui distributor untuk melihat minat pasar. Dan pastinya inovasi ini menjadi hal yang sangat menarik karena sebelumnya digunakan untuk bahan sepatu atau sandal digunakan sebagai dompet atau tas atau mungkin yang lainnya. Terus kemudian yang keenam adalah eliminate. Jadi karena adanya permintaan untuk project kali ini adalah perlak bayi yang lebih mengkilap. Jadi sebelumnya perlak bayi ini standar kita adalah tidak mengkilap. Karena adanya permintaan yang lebih mengkilap dari customer lah, kita akan mengurangi proses laminasi di mesin proses. Jadi kita membuat produk sebagai alas bayi ini, kita mengurangi waktu produksi, kita mengurangi bahan laminasi sebagai bentuk efisiensi yang dihasilkan, yang ini dari permintaan customer tersebut. Bagaimana kita melakukannya? Kita melakukan pengujian di mesin proses atau laminasi dalam skala kecil dulu, terus kemudian dianalisis hasilnya dan dikomunikasikan dengan customer, memastikan hasil dari perlak bayi ini lebih mengkilap dari sebelumnya dan ini sesuai dengan permintaan customer. Terus kemudian proses camper yang terakhir adalah reverse atau rearrange. Jadi kita membuat ide-ide untuk penanganan masalah terhadap komplain customer yang mampu telusur dan dapat memberikan solusi yang terbaik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat sasaran terhadap masalah yang dihadapi oleh customer dan nantinya kita dapat membantu dengan seksama atau dengan cepat. Jadi kita prototipenya kita membuat aturan dalam bentuk instruksi kerja atau prosedur kerja penanganan terhadap komplain customer dengan memperhatikan kepuasan pelanggan. Kita melakukan pengujian dan evaluasi terhadap prosedur tersebut dalam beberapa kurun waktu. Jadi berdasarkan komplain dari customer, ketika prosedur itu dirasa sudah cukup dalam penanganan, nah kita harus menetapkan sebagai prosedur kerja yang baik. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Ya, terus kemudian dari ide-ide tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya prototipe itu mengaplikasikan ide-ide dalam bentuk sketsa gambaran atau bentuk fisik yang bisa dilihat dan diuji oleh customer. Jadi prototipe ini tujuannya adalah menciptakan solusi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan customer. Tujuannya nanti meningkatkan order di perusahaan dengan efisiensi di dalam operasionalnya. Pada perusahaan kami, pada project bisnis kami, prototipe ini dilakukan untuk menuangkan ide-ide kreatif untuk melakukan inovasi atau perbaikan kualitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi nanti pelaksananya bisa dalam bentuk fisik dan diuji
secara langsung oleh pengguna. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan customer, sehingga customer akan tetap percaya pada kita, tetap memberikan order kepada kita, dan yang jelas mereka akan puas dengan kinerja yang kita lakukan. Ya, mungkin itu saja penerapan prototipe pada perusahaan kami yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam entrepreneur.